Pagi, Jolen. Pagi, Eren. Pagi, Kak. Yuk. Sebelum kita mulai, satu orang pimpin doa dulu yuk. Siapa mau pimpin doa? Silakan. Yang mau pimpin doa, silakan. Siapa? Yuk, satu orang pimpin doa dulu yuk sebelum kita mulai. Sambil nunggu teman-temannya yuk. Kemarin kita sampai sini ya. Yuk kita doa dulu yuk. Siapa nih mau pimpin doa nih? Silakan. Sambil nunggu teman-temannya masuk, kita mau berdoa dulu yuk. Aku aja, Kak. Mari kita berdoa sebelum pembelajaran dimulai. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, Michelle, thank you ya. Yuk. Kemarin kita sampai sini ya, vektor posisi ya. Betul ya? Terakhir kita sampai di sini ya, finishnya ya. Jadi vektor Iya, posisi Kak. vektor yang titik pangkalnya di O atau 0,0 koordinatnya ya. Nah, ini vektor posisi contohnya begini. Nah, vektor A. Ya, vektor A itu punya titik dari titik 0,0 ke titik 4,1. Ya, koordinat A-nya di 4,1. Maka vektornya ditarik dari titik 0,0. Nah, ini namanya vektor posisi nih. Vektor posisi A namanya ya. Oke, berikutnya ada titik B. Ntar, ini ada yang join lagi ya. Nah, sekarang kita lihat titik B. Titik B itu dia punya posisinya, koordinatnya 2,4. Maka vektor posisi B ditarik dari titik O. O itu jangan lupa, O ini tadi koordinatnya adalah 0,0. Ya, oke. Jadi dari 0,0 ke 2,4 ditarik garis itulah yang disebut dengan vektor B. Dari titik 0,0 ke titik A 4,1 itulah yang disebut kalau ditarik garis namanya vektor A. Ya. Ini siapa lagi yang join? Bentar ya. Sampai sini jelas nggak? Kita masih review doang, ini masih basic tentang vektor. Jelas, Kak. Jelas ya? Jadi, karena udah pernah diajarin sama Kak Sem juga, Kak Bandar nggak lama di sini, nanti kita akan bahas kalau misalkan vektor posisi tersebut kita ukur panjangnya berapa, itu kira-kira berapa sih? Gitu ya. Nanti kan ini 2 dimensi dan 3 dimensi. Jadi habis ini kita masuk namanya dimensi 3. Nah, dimensi 3 itu bakal bahas banyak tentang bangun ruang. Bangun ruang itu berhubungan nanti dengan diagonal, gitu ya, diagonal ruang. Maka Kak Bandar kasih dulu ini di awal. Vektor ya. Yuk, ntar. Ya, dan join lagi. Yuk, kita lanjut yuk. Sekarang kita ngomongin panjang vektor. Nah, kalau kayak tadi, itu vektor 2 dimensi. Tentuin panjang vektornya, itu bisa pakai konsep Pitagoras. Jadi, baik dia mau pakai 2 dimensi atau 3 dimensi, nyari panjang vektornya itu pakai teorema Pitagoras. Oke. 2 dimensi itu ngomongin seperti ini misalkan diagonal bangun datar, ya.
diagonal bangun datar kan kita makanya selalu pakai Pitagoras kan. Tiga dimensi juga sama pakai Pitagoras. Hanya untuk panjang vektor itu dia tidak pernah minus. Panjang vektor tidak pernah nilainya minus. Ingat kemarin kita belajar statistik itu namanya ada harga mutlak. Jadi sekalipun dia minus nanti, maka panjang vektornya itu nilainya adalah mutlak. Ya, mutlak itu simbolnya begini, misalkan X, mutlak X, gini. Ya, jadi nilai vektor panjangnya tidak pernah negatif. Selalu positif ya. Oke. Yuk dicatat dulu ya adik-adik ya, bentar ya, Kak Bandar ke ngantar ke toilet dulu bentar ya. Oke, sorry adik-adik ya, ada iklan sebentar. Yuk, kita lanjut yuk. Sekarang kita ngomongin panjang vektor yang dua dimensi dulu ya. Jadi ingat nilai vektor itu mutlak ya. Nah, di dimensi 2 atau R2, panjang vektor A yang punya koordinat A1 atau A2, maka pakai konsepnya gini. Pitagorasnya. Jadi panjang vektor A itu sama dengan A1 kuadrat ditambah A2 kuadrat lalu diakarkan. Ya. Contohnya tadi koordinatnya misalkan si A-nya tadi contoh ya. Contohnya vektor A tadi itu adalah 41. Maka panjang vektor A-nya berarti akar 4 kuadrat ditambah 1 kuadrat. Berarti akar 17 ya. Jadi panjang vektor A-nya adalah akar 17. Gitu. Oke. Ini pakai konsep Pitagoras, ini ngukur panjang vektornya berapa. Ya. Pak, dari mana 4 dan satunya itu ada di yang tadi, contoh yang pertama, yang pas kita awal mulai. Ada vektor A, ada vektor B ya.
Oke, silakan dicatat. Kalau udah, kasih jempolnya, kita lanjut yuk. Udah ya? Yuk, lanjut yuk. Nah, kalau di dimensi 3 atau di R3, sama juga pakai Pitagoras, hanya konsepnya seperti bangun ruang ya. Jadi ada 3 item, ada 3 koordinat yang harus kita masukin X, Y, Z-nya. Tinggal ditambahin aja, lalu diakarin. Gitu. Jadi nggak usah bingung, kalau misalkan kalian ketemu vektor 3 dimensi yang pakai 3 koordinat begini, maka yang kalian perlu lakukan hanya menjumlahkan dan mengkuadratkannya. Gitu. Ya. Ini udah diajarin ya pasti sama KSM ya, udah aman ya. Yang fisika ya, yang MATIPA udah aman ya. Tapi buat yang IPS ini hal baru, mungkin belum pernah diajarin juga sama Kak Aldo dulu ya, waktu kelas 10. Sebenarnya ini pelajaran kelas 10. Oke, kalau udah dicatat, boleh kasih jempolnya, kita mau lanjut yuk. Aku mau nanya, Ya, kenapa V-nya mutlak? gimana? Kenapa V-nya yang di teorema Pitagorasnya mutlak? Karena panjang vektor tadi nilainya mutlak, tidak ada negatif panjang vektor. Itu. Kecuali arahnya. Kalau arahnya nilainya mungkin bisa. Jadi misalkan gini, bedakan kalau misalkan dia vektornya itu X-nya misalkan positif ya. Ini contoh ya. Misalkan dia punya vektor B, kita punya vektor B yang nilainya mungkin 2 min 3 lalu dengan 4 gitu ya. Nah, min 3 ini kan ngomongin dia arahnya, ya kan? Kemarin ini Z, ini X, ini Y, gitu ya. Arahnya aja kan yang berarti kalau Y-nya ke sini berarti ini kan positif semua nih. Ini Z positif, ini X positif, ini Y positif. Maka kalau dia Y-nya negatif, nilainya bukan di bawah sini dong. Berarti di sini kan Y-nya. Ya, gitu. Tapi kalau untuk ngomongin panjang vektor B, pada akhirnya kan si B-nya juga kalau dia dimutlakkan, hasilnya nggak akan bisa negatif. Nah, 2 kuadrat ditambah min 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat. Min dikuadratin tetap positif kan? Berarti ini 4 tambah 9 tambah 16. Dengan akar dari 29 ya? 29. Oke. Nah, inilah kenapa dia nilainya mutlak, karena memang nilai vektor itu nggak pernah negatif sih. Kecuali kalau dia di koordinatnya mungkin iya, itu menunjukkan arahnya doang negatif. Ya. Berarti kalau vektor secara tertulis saja itu selalu positif pakai arah. Arahnya nilainya dia, maksudnya gini, koordinatnya itu menentukan arahnya dia negatif atau positif itu dia berlawanan nggak sesuai dengan koordinatnya gitu. Gitu loh, Mas. Kalau Berarti untuk bisa nggak kalau panjangnya, ya gimana? bisa nggak kalau misalkan nulis vektor? Jadi katakan saya punya garis, Heeh. terus punya titik, dikatakan titiknya itu di 0. Mm-mm. Nah, terus ada satu lagi titik di negatif 5 katakan. Mm-mm. Nah, dari titik 0 ke negatif 5 ini bisa nggak dikatakan vektornya itu negatif 5 aja. Jadi menandakan bahwa itu arahnya tuh ke kiri. Negatif 5 doang, itu bukan vektor. Itu baru titik.
Karena dari 0 ke negatif 5, berarti yang titiknya itu negatif 5,0 atau 0,-5. Jadi ada kemungkinan yang Musyafa maksud. Min 5-nya dia bisa dua kemungkinan. Min 5-nya di X sebagai X atau min 5-nya sebagai Y. Kalau sebagai X ini min 5-nya. Tapi kalau sebagai Y ini min 5-nya. Karena nggak bisa berdiri sendiri, misalkan gini. Musyafa punya titik di sini 0,0. Ini titik 0,0 ya. Nah, Ya. Musyafa mau min 5-nya di mana? Ya Min 5 mau koreksi Kak, kalau saya itu mikirnya itu di garis saja, jadi bukan bidang dua dimensi. Oh, di garis. Karena ngomongin vektor nggak bisa nggak bisa ngomongin cuman garis toh, Nggak bisa. nggak bisa. Jadi harus ada dimensinya. Karena ada besar dan arah kan. Garis itu kan udah ngomongin dua dimensi. Ini kan sudah ngomongin dua dimensi. Mau dia gini, begini, ini kan sudah dua dimensi, bukan satu dimensi lagi. Kalau ngomongin garis. Clear nggak sampai sini? Belum ngerti Kak, kena garis itu kan bukan satu dimensi ya. Coba, ada yang lain nggak yang bisa kasih masukan? Menurut kalian garis satu dimensi, dua dimensi? Aaron bilang dua. Yang lain? Satu. Yang lain? Kalau garis doang satu, kata Najwa. Kata Aaron dua. Nggak ada cabang. Oke. Lanjut. Yang lain? Seru nih. Kita diskusi panas nih ya. Santai aja, jangan tegang. Jadi menurut kalian kira-kira garis itu satu dimensi atau dua dimensi? Apa sih yang dimaksud satu dimensi, apa yang dimaksud dua dimensi? Coba. Kalian coba pahami dulu pengertian satu dimensi itu apa, dua dimensi itu apa. Kalau pemikiran saya, kalau dua dimensi itu kan suatu bidang lah, katakan punya persegi. Persegi itu dua dimensi. Mm-mm. Nah, tapi kan kalau misalkan cuman garis aja, kalau kita bayangin itu bidang dua dimensi itu terbuat dari banyak garis. Katakan saya punya sebuah kotak dan kotak itu panjang lebarnya itu 10 cm, Mm-mm. sisinya semuanya. Mm-mm. Nah, berarti kan itu bisa kita bayangin 10 garis yang ditumpuk di atas satu sama lain. Mm-mm. Itu adalah dua dimensi. Nah, tapi garisnya itu sendiri itu adalah satu dimensi. Jadi, kalau misalkan kita punya dua titik di sebuah garis ini, Mm-mm. eh, bukannya tetap aja gitu ada perpindahannya dari satu titik ke titik lain meskipun itu cuma satu dimensi. Ayo, yang lain gimana pendapatnya? Seru nih, Musyafa mulai ini nih, mulai kasih statement yang seru nih. Ayo, yang lain gimana? Yuk, 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 yuk. Yang udah belajar vektor terutama. Jadi kalau sepengetahuan Kak Bandar, yang namanya di satu dimensi itu dia cuma ngomongin panjang, clear, panjang, ya. Kalau dia udah ngomongin dua dimensi, itu ada panjang lebar. Kalau tiga dimensi ada panjang lebar tinggi, ya. Yo, yang lain gimana yo? Yang udah belajar vektor sama Kasem. Seru nih. Ayo, ayo. Gimana, gimana? Nif, gimana Nif? Felix gimana? Yang udah belajar vektor. Felix Jefferson. Lalu ada Michelle. Gimana? Yang lain yang udah belajar vektor dulu kelas berapa ya? Kelas 11 ya sama Kasem. Setahu Kak Bandar gitu sih. Karena kita ngomongin garis itu ngomonginnya kalau di vektor udah dua dimensi. Karena ada X dan Y-nya di situ. Ya. Jadi
vektor itu terbentuk dari 2 dimensi dan 3 dimensi, X dan Y-nya. Garisnya terbentuk dari 2 dimensi, nggak cuman garis tok. Gitu ya. Maksudnya, ingat dia vektor tuh ada nilai, ada arahnya. Kalau tadi ngomongin dia bergerak ke min 5, maka min 5 itu jadi pertanyaan, min 5-nya sebagai X atau sebagai Y di vektor. Gitu. Ya. Kalau dia sebagai X, berarti min 5-nya ke kiri. Tapi kalau dia sebagai Y di 2 dimensi, min 5-nya ke bawah. Nah, X sebagai X atau Y-nya itu menentukan arah garisnya juga. Dia ke kiri atau ke bawah, si min 5-nya. Karena vektor harus punya arah. Nggak bisa cuman besaran doang. Nggak cuman besar nilai doang. Gitu. Seru ini diskusinya. Cuman Kak Bandar nanti kalau kita bahas lagi, mungkin nanti kalau kita ada hybrid ya, kita bahas sama Kak Sam ya. Dari pandangan fisika gimana? Cuman kalau dari pandangan matematika, yang namanya satu dimensi itu cuma ngomongin panjang aja sih. Jadi only ngomongin panjang. Tapi kalau dari fisika Kak Bandar nggak tahu. Karena yang lebih expert di fisika biasanya Kak Asem tuh. Gitu. Vektor fisika dan matematika agak beda juga. Maksudnya fisika lebih luas lagi vektornya dibanding yang matematika. Gimana, Mas? Ya, kayaknya Ya, nanti coba lebih ya. Kalau research lagi ya. kalau bulan ini ada hybrid atau bulan depan kita coba bahas ini menarik nih. Ya, Ya, siap, Kak. Makasih, Kak. iya, 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 nggak apa-apa. Seru nih pertanyaannya. Kayak hidup harus punya arah. Nih, menurut Hanif gimana nih? Ini calon ketua OSIS gimana nih, ketua OSIS? Kenapa Kak? Gimana, gimana? Pertanyaanmu siapa tadi gimana? Ya, bukan, iya menurut aku kan kayak Kak Bandar sih, bukannya satu dimensi panjangnya aja gitu. Mm-mm, Terusnya panjang aja gitu. mm-mm. Jadi menurut Hanif, kalau dia cuman garis tok, dia satu dimensi, dua dimensi. Yang punya arahnya atau yang Kalau cuman garis tok, nggak ada arah, maksudnya cuman dari kayak tadi kata Musyafa, dari titik 0,0 bergerak ke min 5. itu X apa Y-nya? Oh, Nah hanya itu X. sebagai X atau Y-nya. Nah itu kan balik lagi sebagai X atau Y-nya. Kalau sebagai X kan berarti dia bergeraknya ke kiri ya, kalau di 2 dimensi. Kalau sebagai Y, dia berarti bergeraknya ke bawah. Benar nggak? Nah, nanti pas kita hybrid, coba kita bahas pertanyaan-pertanyaan kalian, kita tampung dulu, nanti dari sisi fisika seperti apa. Gitu ya. Gitu. Clear ya? Jadi kita lanjut dulu ya. Gak apa-apa, ini akan jadi rekaman kok. Nanti Kasem juga coba dengar. Maksudnya Musyafa nanti coba Kasem, Kak Bandar kasih rekamannya. Siap. Kasemnya. Oke, ya kita lanjut ya. Jadi ini clear ya. Panjang vektor nilainya mutlak, karena dia tidak pernah panjang tuh nilainya negatif sih. Ya. Ya. Sekarang Kak Bandar punya vektor ini. Vektor 3 dan 4. Ini vektor 2 dimensi. Kira-kira panjang vektornya berapa? X-nya 3, Y-nya 4. Ini gampang nih. 5, Kak. 5. Yang lain? Yang lain berapa? Ada nggak yang dapat? Ini X, ini Y. Jadi kalau panjang vektor, disimpulnya mutlak, berarti akar X kuadrat plus Y kuadrat. Sama kayak konsep Pitagoras kan. Jadi karena dia X-nya 3, Y-nya 4, maka tinggal dikuadratin aja. Hasilnya 5.
Ini buat yang IPS jangan kaget ya, ada pelajaran vektor karena Kak Bandar nanti tetap kasih kalian juga. Ini dasar, masih dasar aja. Nggak akan jauh-jauh ngupasnya. Yang penting nanti kalian paham pas dimensi 3 kita belajar ya. Yuk, dicatat dulu yang pertama yang dari anak-anak IPS buat Andrew dan Rahma dan yang lainnya. Yuk, sekarang contoh yang kedua ya. Kak Bandar punya vektor. Nah, hati-hati dengan ini. Kemarin vektor basis. Ini ngomongin basis 2 IJK. IJK ini berarti kalau udah IJK, dia berarti ngomongin vektor R3 atau 3 dimensi. Ya. I ini sebagai X, J sebagai Y, H-nya sebagai Z. Maka kalau dibentuk dalam koordinat, CV-nya juga bisa dibikin begini. 2, 2I ya, berarti 2X. J-nya 1, Z-nya min 2. Nah, kira-kira kalau koordinatnya begini, panjang vektor V berapa? Gitu maksudnya. 3 gitu, Pak. 3, Y 3. Kenapa 3, Vel? Kan 2 kuadrat 4. 1 Mm-mm, kuadrat 1. mm-mm, Dijumlahin 5. mm-mm. Min 2 jadi 4, 9. Jadi ya angka 9 jadi 3. Oke, ini berarti 4 tambah 1 tambah 4 lagi. Ini akar 9 sama dengan 3 berarti. Gitu ya, Vel? Iya, Pak. Oke. Gitu ya. Jadi perubahan dari vektor basis ke vektor posisi itu seperti ini ya. Perbedaannya cuma IJK doang. Tapi kalau ada IJK itu kalian langsung konekin aja bahwa itu vektor 3 dimensi gitu. Ya. Yuk, kalau sudah dicatat, biar kita coba lanjut. Ini contoh cara mencari panjang vektor ya. 2 dimensi dan 3 dimensi. Pakai konsep Pitagoras. Nanti cari diagonal ruang juga sama pakai kayak gini. Ya. Gimana Felix? Pak, panjang vektor bisa koma nggak? Bisa. Karena nggak selalu nilainya bulat. Oh, Kayak tadi akar 17. Akar 17 itu kan 4, sekian. oh nggak awalnya gitu, Pak. Misalnya 2,5i gitu. 2,5 i jarang sih, Fel. Tapi bisa aja. Tergantung soalnya. Oh, Bisa aja. Tapi kalau dia mainin koordinat kan jarang 2,5 koordinat 2,5 kan jarang sebenarnya. iya, Pak. Soalnya nanti kalau kita turun masuk ke konsep yang dimensi 3. Konsep dimensi 3 kan bisa aja kemungkinan kita ngukur panjang lapangan yang misalkan 10,5, 10,6. Terus suruh ngitung diagonal ruangnya, diagonal bidangnya gitu kan. Bisa aja. Iya, Ini Pak. cuma pengantar buat kita masuk ke dimensi 3 nanti biar kalian nggak pusing sih. Kalau kalian tadinya langsung ke bandar kasih yang IPS-nya pasti kebingung masuk dimensi 3. Nah, ini sejalan sama dimensi 3 nanti. Nah, ya. Yuk, kita lanjut yuk. Kalau sudah, kita lanjut sekarang kita ngomongin vektor satuan ya. Apa itu vektor satuan? Nah, vektor satuan itu punya panjang vektor cuma satu. Jadi kalau dijumlahin, kayak tadi, panjang vektor V-nya misalkan
akar X kuadrat tambah Y kuadrat tambah Z kuadrat, ini panjang vektornya 1. Clear, hanya satuan. Gitu ya. Nah, supaya tercapai dia vektor satuan, maka XY-nya bisa aja bentuknya begini. Bisa 3 cabang begini. Pertama 1, bisa si X-nya yang 1, ininya sisanya 0, gitu ya. Lalu yang berikutnya bisa juga si Y-nya yang 0, dan yang lainnya 1, bisa, gitu ya. Bisa juga si Z-nya yang 0, yang X dan Y-nya 0. Nah, ini kan mencapai, maksudnya satuan panjang vektornya 1. Yang penting tujuan utamanya adalah nilai panjang vektornya cuma 1. Gitu. Jadi kalau kayak gini, yang atas berarti koordinatnya bisa aja begini kan? Coba bentar. Ini Kak Bandar taruh di atas ya. Kalau untuk yang atas, berarti dia punya koordinat gini, CV-nya. 1, 0, 0. Atau yang kedua, gitu kan? Yang kedua berarti punya konsep gini, vektornya isinya. 0, 1, 0. Atau yang ketiga, konsepnya berarti gini. 001. 001 itu dulu zamannya Kak Bandar kode area buat nelpon ke luar negeri. Nah, ini dia vektor satuan. Clear, cuman panjangnya 1. Kita ngomongin vektor satuan, ngomongin panjang vektornya 1. Supaya 1, ya konsepnya harus begini, isi vektornya. Gitu. Mau nanya, Kak, Ya, gimana, Gus? kalau misalkan hasilnya 1, Mm-mm. itu apa harus selalu 1, salah satu dari X, Y, Z-nya itu 1 dan sisanya 0, atau bisa ada variasi lain lagi? Kalau dia 1 semua, berarti kan hasilnya 3. Ya bukan, maksudnya hasilnya tetap 1, tapi misalkan X itu eh, X kuadrat itu 0,3, katakan Y kuadrat tuh 0,7, terus Z tuh 0, bisa gitu nggak? Karena kan jatuhnya bukan ditambah dulu, Mus, tapi dikuadratin. 0,3 dikuadratin itu kan 0,09. Ya kan? 0,07, 0,7 dikuadratin 0,49. Nah, untuk capai goalnya 1 gitu, cukup berat kalau pakai koma gitu desimal. Ya cuma bisa nggak? Sejauh ini sih belum sih. Belum Belum. ada yang kayak gitu. Oke. Sejauh ini sih belum ada sih. Kecuali kalau Musyafa temuin ada yang begitu, boleh tuh di-share. Ada nggak? Nggak. Nggak ada ya? Cuma pemikiran aja gitu. Iya, sejauh ini sih belum ada. Karena ini sama dengan namanya matriks satuan. Vektor satuan itu sama dengan namanya matriks satuan. Matriks satuan itu matriks yang punya nilai 1 sama. Gitu ya. Makanya kalau dia pakai desimal koma, itu berat untuk dia capai ke mungkin bisa mendekati 1, maybe bisa mendekati 1, tapi kalau pas ke 1 kayaknya enggak. Gitu. Oke, silakan dicatat yang ini dan contoh vektornya udah Kak Bandar kasih. Ini contoh vektor satuan. Jadi kalian bisa nanti ngulik kalau dikali dengan vektor satuan itu biasanya lebih unik hasilnya nanti. Kak Bandar mau buka dikit tentang matriks. Matriks yang dikalikan dengan matriks satuan itu hasilnya sama. Ya, matriks A misalkan ABCD dikali dengan matriks satuan yang 0110 itu tetap hasilnya matriksnya ABCD. Nggak berubah. Itu keunikan vektor satuan dan matriks satuan. Nggak tahu kalau nanti vektor satuan kita lihat ya. Kalau matriks satuan itu keunikan. Kan? Udah bergerak. Oke. Yang udah nyatet boleh kasih jempolnya ya. Kalau udah kita mau lanjut yuk. Masih ada 10 menitan lagi kita. Iya teh. Infusnya habis teh. Ya. Ya.
Maaf ya, Teh sambil kerja ya. Oke, yuk kita lanjut ya, next yuk. Nah, ini dia. Tadi yang kita bahas. 3 contoh vektor satuan tuh begini. Ya. Di posisi I dia begitu, di posisi J dia begitu, di posisi K dia begitu. Yuk. Udah ya, ini tadi udah kita bahas, kita lanjut yuk. Nah, vektor satuan dari vektor A tadi IJK gitu ya. Maka panjang vektornya atau EA-nya ini vektor A dibagi panjangnya ya. Ini dicatat dulu aja. Cara mencari vektor satuannya nanti begini. Yuk, biar nggak bingung, kalau udah kita mau lihat contohnya ya, gimana cara pakai konsep ini ya, vektor satuan yang ini ya. Yuk, kita lanjut yuk. Nah, Kak Bandar punya contoh begini. Vektor satuannya Kak Bandar punya contoh A I min 2J ditambah 2K. Kita disuruh cari nilai vektor satuan dari vektor A tersebut. Vektor A-nya ini, 1 min 2J plus 2K. Pakai konsep yang tadi ya. EA berarti sama dengan A dibagi panjang. Oke, kita coba lihat yuk. Vektor A-nya kan I min 2J plus 2K. Panjang vektornya, berarti ini kan nilainya kan ini X, ini Y, ini Z. Berarti ini 1, min 2, dan 2. Oke, maka panjang vektor A-nya kan punya konsep gini kan. X kuadrat plus Y kuadrat plus Z kuadrat. Berarti ini akar 1 kuadrat ditambah min 2 kuadrat ditambah 2 kuadrat. So, ini 1 tambah 4 tambah 4. Ya kan? Maka ini panjang A-nya berarti akar 9 sama dengan 3. Maka yang berikutnya, kita udah cari tadi, tinggal berarti I min 2J ditambah 2K, maka vektor satuan dari A, itu I ini kan sebagai, ini, jadi kalau Kak Bandar terjemahan di sini, jadi gini ya, sama dengan 1/3 I dikurang 2J/3 ditambah 2K/3. Jangan lupa, kalau kalian belajar pecahan, misalkan 3 tambah 6 tambah 9 dibagi 3, itu kan kalau normalinya kan kalian bikinnya, ini dijumlah semua kan. 3 tambah 6 tambah 9 itu kan 18/3. So, ini kan jadi 6. Tapi jangan lupa, konsepnya juga bisa begini. 3/3 ditambah 6/3 ditambah 9/3. Ini jadi 1, ini jadi 2, ini jadi 3. Maka hasilnya sama 6. Jadi mau kalian jumlahkan begini, seperti yang di atas, atau kalian pecah, seperti ini, itu sama hasilnya. Maka untuk penyelesaian vektor satuan A tersebut, itu hasilnya adalah 1/3 I dikurang 2/3 J ditambah 2/3 K. Ya. Jangan bingung perubahan dari yang baris kedua ke baris ketiga. Itu Kak Bandar udah pecah tuh. Konsepnya jadi begitu.
Maaf Kak, Iya, gimana nih? boleh slide yang sebelumnya. Belumnya ya, konsep vektor satuannya ya, cara nyarinya ya. Eh, Yang ini, atau yang konsepnya? sama yang mundur lagi Kak, dikit Yang lagi. ini? Oh, oke. Kalau ada vektor satuan AI, AJ, AK gitu ya. Nah, kalian pakainya gitu. Oke Kak, terima kasih. Oke. Oke Kak. Udah. Ya, oke ya. Ini udah pernah dikasih KSM dulu belum? Kayaknya udah lah ya. Oh, belum. Belum ya? Ngomongin vektor satuan? Belum ya? Harusnya Belum. fisika udah sih. Karena lebih luas sebenarnya cakupan fisika vektornya daripada yang matematika. Karena vektor di fisika itu nanti ngomongin GLBB, gerak lurus berubah beraturan, terus gerak lurus beraturan gitu kan. Itu mau konsepnya ke sana nanti. GLBB udah di kelas 11 kan, Pak? Iya, justru vektor ini sebetulnya kalau kalian dulu masuk di PB, nggak tahu dulu Kak Aldo pernah ngajarin vektor nggak? Justru vektor ini harusnya di kelas 10 diajarinnya untuk yang IPA dulu. Gitu. Belum Tapi nggak diajarin apa-apa. Kak. Nggak apa-apa. Karena mungkin Kak Aldo cepat dipanggil sama Tuhan, jadi lupa ngajarin kayaknya ya. Ya. Oke, yuk kita lanjut yuk. Itu contohnya ya gitu ya. Yang ini udah clear ya, Nif? Udah Kak. Oke. Jangan lupa perubahan pecahan kayak gini, yang atas dan bawah itu sama aja. Ini sama aja nih. Nggak ada bedanya. Hanya beda tahapan pengerjaan aja ya. Udah kelas 12, kalian harusnya sudah lebih expert di sini. Oke. Nah, sekarang kita ngomongin aljabar vektor. Kak Bandar agak naikin rate-nya sedikit ke aljabar vektor. Ya. Nah, kita akan ngomongin kesamaan vektor, lalu kita akan ngomongin penjumlahan vektor, pengurangan vektor, perkalian vektor dengan bilangan real. Jadi sebenarnya kalau kalian lihat tadi ada bentuk seperti matriks, jadi vektor itu sebetulnya nggak jauh beda dengan matriks. Hanya kalau matriks itu kita nggak semua digambarkan. Tapi kalau vektor kita harus gambarin garisnya, koordinatnya gitu ya. Oke, nanti ini kita akan belajar ini. Besok kita akan bahas. Hari ini kita cukupkan sampai di sini dulu tentang vektor satuan dan tadi tentang panjang vektor ya. Nanti kalau ada yang mau ditanyain, nanti kita coba. Mudah-mudahan bulan ini ada hybrid. Kak Bandar belum tahu karena Kak Bandar hari ini nggak masuk ke kantor. Yuk. Oke, yuk. Buat yang IPS jangan pusing ya. Karena sebenarnya belajar vektor tuh enjoy sih. Seperti belajar kayak kalian belajar Pitagoras aja sih. Ya, yuk kita absen yuk. Yuk, silakan open cam, kita absen, biar kita langsung, wah ya keluar semua wajah-wajahnya. Sama ya Kak Bandar juga 2 hari di rumah sakit belum mandi nih. Karena mau mandi juga susah ya. Yuk, 3, 2, 1. Oke, oh iya guys, besok ada pemilihan ketua OSIS, jadi kalian diharapkan aktif. Betul ya nih, besok ya pemilihannya ya? Votingnya besok ya? Iya. Ya, votingnya melalui Google Form ya adik-adik ya. Jadi aktif, yuk kasih suara kalian. Jangan lihat Hanifnya atau lihat itu teman kalian, tapi lihat visi misinya ya. Jadi sebisa mungkin dipilih dari visi misinya. Oke, kalau kalian merasa visi misi Hanif bagus, gas ya. Oke, lanjut. Gimana, Felix? Jadi besok ada sekolah, Pak. Ada. Pemilihannya mulai dari siang. Tapi Oh, nanti tunggu info yang berkembang lah ya. Mau dari pagi atau siang. Yang jelas besok tuh pemilihannya besok. Ya, gitu. Oke, thank you. Kelas 12, sampai ketemu lagi besok ya. Terima kasih banyak Kak. Ya, bye-bye. Kak. Yo, Terima kasih, Kak. yo, Kasih Kak. yo, thank you, Nif. Semangat ya. terima kasih, Pak. Iya, thank you, Fel. Semoga anaknya cepat sembuh ya, Pak. Iya, thank you, Felix. Aduh.